Oke teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini melanjutkan part yang kedua ya. Jadi part yang pertama itu cara mengetahui mesin konslet ya dengan mesin yang normal itu menggunakan multi tester ya. Kemudian yang selanjutnya yaitu menggunakan power supply. Nah, power supply ini itu hampir sama dengan multitester. Nah, hampir samanya di mana? Nah, hampir samanya yaitu memiliki deteksi short ya, deteksi short. Nah, jadi multitester power supply ketika kutub positif dan kutub negatif menyambung ya, itu maka akan jarumnya itu akan itu ya, naik turun ya, naik turun. Jadi ada proteknya ya, naik. Kenapa naik? Kalau power supply ini agak berbeda memang ya dengan ini. Kenapa naik? Karena ada konsumsi arus, dia naik. Lalu kenapa dia turun? Power supply itu turun karena adanya proteksi ya, adanya proteksi. Nah, kalau itu nggak turun, nah justru bahaya juga kalau nggak turun itu ya. Maka ada yang akan terbakar ya. Kalau power supply tidak ketika menyambung seperti ini tidak turun, itu ada sebuah komponen yang terbakar, justru malah berbahaya ya. Kalau power supply itu kutub positif dan negatifnya menyambung itu tidak turun, justru bahaya. Itu namanya MBR itu ya. Kalau MBR itu nggak turun ya. Kalau MBR justru jangan sampai turun ya teman-teman. Kalau itulah bedanya power supply dengan MBR ya. Namun sebenarnya bisa juga ya power supply digunakan sebagai MBR, namun dia tidak maksimal ya. Artinya dia harus benar-benar di bawah minimal proteksinya ya. Jadi minimal untuk terjadi penurunan arus ya. Oke, nah kita akan sepil power supply-nya dulu tentunya teman-teman. Nah, ini power supply-nya. Nah, ini kok ngeliat ini. Nah, ini adalah power supply. Oke, kita akan jelaskan secara detail ya teman-teman ya. Nah, ini tentunya ini sebenarnya khusus yang pemula ya. Ini kalau yang udah profesional ini saya malu ini menjelaskannya, karena saya juga nggak begitu jago ya masalah servis ya. Intinya saya nggak begitu pinter gitu. Cuman ya kita kalau punya pengetahuan ya kenapa kita nggak share gitu ya. Karena saya juga YouTuber gitu kan, bikin konten ya, daripada saya bikin konten gak jelas ya lebih baik saya bikin konten apa yang saya tahu saya bagikan kepada teman-teman, kan begitu ya. Nah ini teman-teman, ini adalah kutub positif dan kutub negatif dari power supply ya teman-teman. Oke, nah kemudian bentar, ini udah paling jauh apa gimana? Oh iya ya, ini udah paling jauh ini teman-teman, jadi nggak bisa kita jauhkan lagi ya. Nah ini, nah kita lihat ya, kita lihat teman-teman, perhatikan jarum ampere pada power supply, kita tempel. Nah itu dia kan bunyi seperti halnya ini ya, apa ini,
multitester, dia akan bunyi sama. Ketika kutub negatif dan kutub positif dia menyambung, maka dia akan bunyi, teman-teman. Si power supply ini akan bunyi karena itu memiliki alarm ya, alarm proteksi. Jadi ketika ada hubungan arus pendek, maka dia akan bunyi dan ampernya akan naik turun. Nah, ampere dan voltasenya itu akan naik turun. Nah, itu voltasenya naik turun dan juga ampernya juga sama naik turun. Nah, ini tandanya konslet. Nah, lalu bagaimana cara kita mengetahui kita aplikasikan ke mesin HP ya, teman-teman. Nah, kita aplikasikan ke mesin HP ini. Ini ada sebuah contoh mesin yang mengalami konslet. Nah, jadi kita akan praktekkan ya dengan langsung real ya, teman-teman ya. Kita praktekkan langsung real. Oke, kita jelaskan. Sebenarnya ini sudah saya jelaskan di video saya sebelumnya. Nah, takutnya kalau ada beberapa teman-teman yang belum menonton video saya sebelumnya, jadi saya jelaskan juga ya kenapa sebuah mesin HP ini bisa short ya. Nah, yang menyebabkan ini short atau konslet itu karena ada sebuah komponen yang harusnya memiliki nilai hambatan. Jadi gini ya, teman-teman ya. Sebentar. Nah, jadi komponen itu kan dipasang, yang satu di kutub negatif dan yang satu di kutub positif. Itu kebanyakan komponen itu dipasang seperti itu ya, teman-teman. Ada kapasitor, ada dioda, ada resistor. Itu dipasang, yang satu di kutub negatif, yang satu di kutub positif. Nah, itu seharusnya ya, itu ada sebuah nilai hambatan ya. Saya kasih contoh sebuah kapasitor yang dipasang di yang kaki satu di negatif, yang kaki satu di positif. Nah, harusnya ketika kita ukur ya, ini memiliki hambatan normalnya ya. Jadi normalnya itu memiliki hambatan. Nah, kenapa bisa short? Karena kapasitornya rusak. Yang harusnya memiliki hambatan senilai misalkan 400. Nah, dia jadi nyambung, tidak memiliki nilai hambatan ya. Nah, itulah yang menyebabkan short. Nah, itu bisa terjadi di dioda, bisa juga terjadi di resistor ya. Jadi resistor juga memiliki hambatan ya. Nah, itu kalau rusak, resistornya ya bisa juga nyambung. Jadi jadinya short. Nah, gitu ya, teman-teman. Harusnya memiliki nilai hambatan, karena nyambung antara kaki positif dan negatifnya menjadikan short. Oke, jangan terlalu panjang ya kita ngobrol ya. Sekarang kita langsung saja praktekkan. Nah, mungkin teman-teman di kebanyakan power supply itu hanya menggunakan yang seperti model seperti ini ya, teman-teman. Nah, sebenarnya ada yang lebih mudah untuk memudahkan para teknisi, yaitu model seperti ini, teman-teman. Jadi ini sudah dengan atau sudah dimodifikasi menjadikan seperti konektor baterai, teman-teman. Jadi ini kita tinggal cari saja sesuai dengan tipe HP teman-teman ya. Nah, oke. Kita coba cari ya yang sesuai dengan atau yang cocok ya, Nah, caranya mencarinya bagaimana? Ya, tentu saja disamakan dengan konektor baterainya ya.
konektor yang ada di baterai. Nah ini karena saya sudah hafal sudah hafal karena sering ya, karena sering jadi saya nggak usah mencocokkan yang di baterai, ini sudah hafal ini. Nah kita tempelkan seperti ini teman-teman. Oke, kita akan setel di. Nah ini perlu teman-teman ketahui ya, untuk mengetes itu ini disetel ke 3,9 ya, 3,9 teman-teman. Nah setelah disetel ke 3,9 kita pasang ini konektor ini, kita pasang konektor ini ke mesin ya. Bentar ya. Ini bukan ya. Ini kayaknya ya. Kayaknya ini. Nah, perhatikan teman-teman. Nah, contoh mesin konslet dia akan bunyi titit titit. Nah. Oke, kita lanjut lagi teman-teman. Jadi saya juga sambil bekerja ya, bikin kontennya sambil bekerja, jadi kadang ya kita sambil jeda ya sebentar ya. Nah ini tadi udah kelihatan ya, ini mesin konslet itu seperti apa. Nah dia akan naik tuh, akan naik, itulah yang disebut dengan mesin konslet ya, kalau menggunakan power supply ya, power supply. Oke, kalau yang teman-teman punya kan mungkin nggak seperti ini ya, jadi modelnya seperti ini. Nah tentu saja akan saya ajarkan ya, tentu saja dengan senang hati. Nah kalau model yang seperti ini teman-teman bisa menggunakan bantuan pinset ataupun model seperti ini, ataupun apa ini namanya, yang untuk mengukur itu ya, multitester ya. Kemudian yang satu itu ditempelkan di negatif, di ground ya, di ground seperti ini, yang hitam di ground, yang ini apa namanya, yang merah itu kita di positif ya. Kita coba. Nah itu ya, dia kalau mesin konslet dia akan langsung titit nah gitu. Nah ini kalau dibiarkan ini bisa ada yang kebakar ya teman-teman, karena ini arusnya besar, tidak seperti multitester. Nah, kalau multitester itu apa namanya, arus kecil ya teman-teman, jadi tidak ada yang terbakar ya. Nah itu kan yang mesin konslet ya teman-teman. Nah ini yang mesin tidak konslet, walaupun ini belum tentu normal ya, artinya belum tentu HP-nya dihidupkan itu nyala, tapi intinya tidak konslet gitu ya, intinya tidak konslet itu aja, karena ini konteksnya untuk mengetahui mesin konslet ataupun tidak ya. Nah oke, ini yang tidak konslet ya teman-teman. Kita akan coba cek ya, kita akan coba cek tadi mana itu, tadi mana ini. Nah ini ya, kita akan tes ya, kita akan tes. Nah itu teman-teman, ketika kita sambungkan dia untuk ampere, arus ampere tidak ada naik, dan untuk voltase juga tidak ada kenaikan dan keturunan ya, tidak ada naik turun artinya. Jadi dia tidak ada konsumsi arus sama sekali ya. Jadi beda dengan yang tadi. Yang tadi itu ketika kita sambungkan itu dia naik turun, naik turun lagi, naik turun lagi, naik turun lagi gitu ya, karena adanya hubungan arus pendek listrik, yaitu yang seharusnya ground dengan positif itu tidak menyambung, namun dikarenakan ada komponen yang rusak sehingga kutub negatif dan
positif itu nyambung, yang harusnya ada nilai hambatan sebesar 400 ataupun 600 itu nyambung jadinya konslet teman-teman. Oke, semoga bisa bermanfaat ya teman-teman. Untuk video kali ini jangan terlalu panjang ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.